bibil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya al-karami ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisul Khamisu Asyara. Hadis yang ke-15. Adabun aliyatun. Adab yang tinggi atau akhlak yang tinggi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada hari akhir maka berkata-katalah yang baik, aw liyasmut atau diam. Jadi kalau kalian tidak bisa berkata yang baik, diam. Atau terbiasa berkata yang jelek, diam. Nah, sekarang mulai kalau biasa berkata yang jelek, bawaan dari rumahmu barangkali harus diam Anda. Di rumahmu kan ada kebiasaan yang bagus, ada kebiasaan yang jelek. Sayur lebih sebentar, nyayur ya lebih sedikit kita antarkan. Antar gitu aja. Ada makanan enak, tambahkan sedikit, antarkan sedikit. Kalau kita nyayur daging, ada tulangnya, ambil tulangnya antarkan gitu ya. Jadi yang penting kita antarkan. Lama-lama dia merasakan ini orang kok baik sekali gitu ya. Lama-lama itu 1 bulan, 2 bulan, akhirnya dia yang bengok-bengok isi kebun binatang tadi hilang. Yang mengatakan kebun binatang kan banyak ada tapir, ada anjing, ada macam-macam ya. Kebun binatang kan banyak. Nah itu lama-lama hilang. Anak saya tidak terpengaruh lagi. Kemudian anak saya kecil tidak boleh main ke tempat rumahnya. Karena bahaya itu, diajari nanti wah bahaya. Anak saya padahal rempet sekali. Anak saya tidak boleh main ke sana. Kalau saya ngajar saya ajak. Kalau tidak saya ajak ya udah ikut ibunya. Nah itu jadi anak kecil tidak, tetap kita berbuat baik padanya. Ada apa-apa dari jalan luar kota kita oleh-oleh kasih. Lama-lama baik jadinya. Kemudian kami pindah tempat lain. Tapi dia ngomong yang tidak baik itu tidak lagi sudah. Tidak dengar lagi sudah. Oh mengatakan anaknya anjing kamu. Loh, kalau anaknya pintar kan, jadi ibunya anjing ya gitu. Babi kamu. Loh, jadi bapak ibunya kan ibunya babi kalau gitu. Nah, kalau anaknya pintar begitu jawabnya. Untung anaknya tidak pintar-pintar toh. Akhirnya diam saja. Ya, kamu kan itu dikatakan anjing. Loh, aku anjing, ibu berarti kan ibunya anjing kan gitu. Kalau kalian pinter, untung tidak pinter ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Muliakanlah tamu. Tamu paling tidak ingat baik-baik. Kalau ada tamu sugui seadanya. Ada teh ya teh, ada kopi ya kopi, ada makanan ya makanan, pokoknya ada apa saja disuguhkan. Hormatilah tamu. Siapa tahu mereka penting itu, minum itu. Ya. Pokoknya kalau ada tamu, siapa saja tamunya, kasih minuman. Apa air putih saja, atau teh, atau kopi. Kalau ada semuanya tawari. Suka kopi? Suka. Antar kopi. Suka teh?
diberi. Yang penting kalian hormati tamu itu. Cara menghormati bermacam-macam toh. Ada kue sedikit antarkan, diberi tata yang bagus gitu. Yang penting semua tamu yang datang pada Anda hormatilah. Itu syariat namanya. Menghormati tetangga adalah syariat namanya. Diam dari omongan kotor syariat namanya. Jadi syariat itu banyak sekali. Gitu? Tapi ajaran-ajaran seperti namanya syariat. Wes, itu kita kejar aja. Ini baru 15, padahal sudah 8 hari ini. Karek pirang dino ini. Ya, jadi akhlak yang unggul tadi, kalau kalian tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Kalau kalian punya tetangga, harus mampu memperbaikinya tetangga kalian dengan cara gimana? Antari dia apa yang kita punya. Dikit-dikit tidak apa-apa. Kalau Anda punya tamu, sugui dia. Walaupun apa adanya. Yang penting tata bagus. Kamu lihat orang kota dengan orang desa itu lebih loman mana? Orang desa. Orang desa itu enggak kopi sak gelas memang muncu-muncu sampai lebar tuh. Sampai berapa kopi itu. Tapi kalau orang kota, si cangkir cilik setengah pisan, gitu. Kamu lihat orang kota. Cangkir cilik setengah pisan, tapi bagus mengemasnya. Antarkan. Seruput entek itu. Seruput entek pisan itu. Itu kalau desa berapa gelas itu? 1 gelas untuk 4 orang. Loh. Caranya adalah kemasannya yang bagus. Sedikit apa, tapi kemasannya yang bagus. Itu hebat Anda. Ya. Jadi kalau mengemasi jangan seperti orang desa kan gelas gede, penuh, lebar pisan. Berang wong itu, 4 orang itu. Kalau di kota itu cangkir kecil-kecil, rapi gitu, bersih. Ketok nyaman. Daripada 1 gelas penuh, lebar pisan, sekromprot dak karuan. Nah, lebih baik kecil-kecil kita itu ya. Itu cara politik kita dalam nyugui tamu. Atau makanan wadahnya kecil, cawan gitu, isinya kecil-kecil. 4 cukup. Kalau desa 1 piring gede, isuk irisan gede-gede, siji, wah enggak cukup. Oleh karena itu yang bijaksanalah dalam menanggapi tamu itu. Al-hadisu sadisu asyara. Hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi. Qala sini bertanya kepada Nabi. Au sini, minta kepada Nabi. Au sini, wasiati aku. Qala la taghdab, jangan marah. Faraddada miraron, berulang kali. Faraddada berulang, miraron kalinya. Faraddada miraron, berulang kali. Qala, bertanya lagi, la taghdab, jangan marah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ada orang jauh ini, orang jauh mendengar Nabi. Dia senang dengan Nabi. Kemudian suatu ketika dia berkunjung kepada Nabi. Orang jauh ini kunjung kepada Nabi, kemudian dia bertemu dengan Nabi. Ketemu kemudian dia katakan, wasiati aku. Suruh wasiati aku. Qala, kajian Nabi, la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Kemudian lagi, wasiati aku, jangan marah. Lagi, wasiati aku, jangan marah. Ya cukup 1, jangan marah. Tergantung apa? Karakter orang tadi. Karakter orang suka marah, maka dinasihati jangan marah. Itu. Cukup 1, jangan marah. Kemudian dia keluar kesandung. Loh iya, jangan marah. Tidak boleh. Dia senyum dia. Waduh, tidak boleh marah tadi. Tidak lama kemudian ada
kuda lewat, tek, buanter sekali. Loh, oh jangan marah. Akhirnya tidak marah 2 kali toh. Misalnya kesandung, tidak boleh marah. Biasanya kalau kesandung kan, waduh diamput. Kayak kamu gitu, kamu gitu ya. Oh diamput. Ulangi itu, jangan marah. Akhirnya tidak marah. Yang kedua kali ada kuda lewat depannya, seret gitu. Mau marah dia. Waduh, katakan Nabi jangan marah. Tadi akhirnya senyum malan, tidak jadi marah dia, senyum. Tidak jadi. Terus dia ketemu orang itu ngomongnya kasar sekali dengan dia. Aduh, tidak boleh marah saya, jangan marah. Akhirnya tidak marah dia. Sampai di kampungnya banyak peristiwa-peristiwa yang menyebabkan dia marah, tapi tidak marah dia, tenang saja. Oh, ternyata ini satu tok itu, wah luar biasa ini permainannya. Akhirnya menghilangkan rasa marahnya. Akhirnya senyum aja. Karena apa? Menahan marah. Gimana menahan marah? Menahan marah dengan salah satunya adalah dengan senyum. Nah, ya. Jadi kalian yang berkarakter pemarah jangan. Biasanya kalau kembar yang kedua. Kalau kembar itu yang adiknya itu pemarah. Atau pendiam. Sebab ini dicontohkan oleh Hasan dan Husain. Hasan cucunya Kanjeng Nabi itu, Hasan itu orangnya lemah, lembut, bijaksana, macam-macam lah. Ngalahan, nah ngalahan itu Hasan itu. Tapi yang Husain ini enggak, marahan. Ini enggak bisa, harus dihantamnya, enggak bisa dihantam. Makanya Husain meninggal dunianya adalah dibantai oleh Yazid bin Muawiyah di Karbala. Husain itu, Yazid bin Muawiyah terus dibantainya. Husain sak keluarga semuanya dihabisi oleh Yazid bin Muawiyah itu. Itu gara-gara pemarah itu. Makanya orang yang pemarah dia matinya juga dimarahi. Orang yang marah matinya juga dimarahi. Hati-hati. Ada yang pemarah? Nah, nanti orang penidur matinya juga ditiduri lah. Awas ya, orang penidur matinya ditiduri kalian. Wah, ngajak istrinya tidur, wah, ayo tidur deh, ayo, malah ditiduri kalian, mati malah. Ya, jadi itu karakter dunia begitu. Pemarah dia akan mati dengan dimarahi. Penidur dia akan mati ketiduran. Apalagi bijaksana dia akan mati kebijaksanaan, kena bijaksana. Oh, terus begitu. Jadi itu lawan-lawan dari dirinya akan menimpa dirinya. Ya, itu hadis yang anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang minta nasihat, ausini nasihati aku, qala la taghdab, jangan marah, la taghdab, jangan marah, la taghdab, jangan marah. Hadisus sabi asyara, hadis yang ke-17. Ini kilatan ini. Soalnya gampang-gampang ini. An Abi Ya'la Asy-Syaddadi bin Ausin radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fahsinul qitlata wa idza dabahtum fahsinul dzibhata wal yuhid ahadukum syafratahu wal yurih dzabi tahtahu. Ini cara al-ihsan, namanya al-ihsan. Ada pelajaran kita apa? Islam, iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, Islam, ihsan. Ini al-ihsan. Innallaha kataba ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah menciptakan kalian yang bagus pada setiap sesuatu. Fa idza qataltum fahsinul qitlata. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Anda membunuh ayam, sembelih. Ingat, dengan baik, yang laki-laki bangun semua, yang laki-laki yang merasa laki-laki bangun. Yang merasa laki bangun, tak beritahu cara membunuh. Ya.
Lihat, yang laki-laki yang merasa laki-laki ya, yang tidak laki-laki tidak apa-apa. Yang perempuan silakan tidur. Kenapa? Anda akan mati ditiduri. Anda akan mati ditiduri karena perempuan kali ini. Yang laki-laki, itu ya. Kalau Anda menyembelih binatang kecil di sini dekat kepala ya, dekat kepala dengan yang tajam, jangan yang enggak. Seret sekali ke bawah, seret sekali, atau ke atas tarik gini sekali, atau sudah putus. Kalau pada bawah sini seret akan diginikan, pegang kepalanya gini, sudah putus. Putus dua urat leher, urat untuk bernafas dan urat untuk makan. Makanya cari dulu, seret. Paham ya? Cara penyembelihan yang diajarkan oleh Rasulullah, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzabhata, maka menyembelihnya dengan sebagus-bagus penyembelihan. Menyembelih kambing, kambingnya tidak 1 2 tapi 100 200 kambing. Kadang sampai 300 kambing. Pernah tahu nasi kibuli? Ya, tahu ya. Sini dulu pernah membuat nasi kibuli ya. Waktu hari raya Idul Adha nanti kita buat nasi kibuli ya, insya Allah. Kalau kita hari raya Idul Adha kita ada kambing, kita mencoba seperti dulu juga membuat nasi kibuli. Nasinya kuning terus nikmat, campur sekaligus dimakan dowo terus dimakan bareng-bareng. Nah itu namanya nasi kibuli. Jadi wa idza dzabhtum fahsinul dzabhata, apabila kalian menyembelih perbaguskanlah sembelihannya. Seperti apa perbaguskan sembelihannya? Wal yuhiddatukum syafratahu, tajamkan pisaunya, wal yurih dzabhatahu, maka dia akan membahagiakan apa yang kalian sembelih. Ayam boleh. Sekarang begini. Kalau ada ayam ketabrak, itu kok ayam ketabrak itu halal atau haram? Hah? Kalau kecil haram ya, kalau besar kalau besar halal ya. Wah itu pilihan itu. Aduh, ayam ketabrak. Kecil atau besar? Kecil haram itu. Kalau besar itu halal, halal. Asalnya disembelih. Itu, jadi gelebek-gelebek. Toh tidak sembelih pun mati dia itu. Orang ketabrak gelebek-gelebek ini. Meskipun tidak disembelih juga mati, tapi sembelih. Seret. Matinya kira-kira karena tabrak atau karena sembelih? Karena ketabrak tadi. Ketabrak sini seret, separuhnya sudah lenyet deh. Tapi mesti gelebek-gelebek ini, kalau ambil pisau seadanya, pisau dapur, cek. Tetap saja halal dia. Kenapa? Ya karena membantu kematiannya cepat. Membantu kematiannya dengan cepat. Oleh karena itu halal lah ya. Halal kalau yang besar halal, kalau yang kecil haram. Akan dibuang aja. Itu kalau ayam atau kambing terkena kelindih mobil ya. Maka perbaikilah. Ini juga namanya syariat. Innallaha qatal insana ala kulli syai'in fa idza qataltum fahsinul qitlata. Kalau membunuh ya bunuhlah dengan cara ditembak. Saya waktu jadi mahasiswa Surabaya dulu, saya menyaksikan, kan saya jurusan syariah, kemudian diperbolehkan melihat eksekusi. Waktu yang dieksekusi adalah orang Jombang yang menyamun di Semarang. Setiap nyamun mesti membunuh. Dan hampir 70 orang yang ia bunuh. Hampir 70 orang, itu orang Jombang itu. Kemudian ditangkap di Semarang, diadili di Surabaya. Ditangkap di Surabaya, diadili di Surabaya. Itu kemudian kami diperbolehkan mahasiswa untuk menyaksikan penembaan namanya Kusni Kasdut. Kamu dengar, Kusni Kasdut adalah jagoan menyamun. Kusni Kasdut namanya, itu orang Jombang. Itu 7 sini,
sini, sini, sini, sini, sini. 7 tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekaligus tuh ditembak tuh sekaligus. Jadi 7 orang tuh, ada yang nganter sini, ada sini, ada sini, ada sini, 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 sini. 7 orang itu sekaligus. Harus bunyi bersama. 1, 2, 3, dem. Tembus, sini tembus, sini tembus, 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 tembus. Mati sekali. Itu cara pembunuhan yang baik. Sekaligus mati dia. So kalau 1 belum tentu mati toh. Karena Konjeng Kandur katanya itu kalau sakti mandraguna. Sakti tidak umpan tembak. Kalau sudah masuk ke dalam parit itu hilang. Sok parit itu hilang udah. Meskipun kalau paritnya kecil, ada airnya hilang. Apa hilang tidak kelihatan atau hilang gimana? Tidak tahu. Punya ilmu ulut putih itu. Ulut putih, ulut putih. Untuk ilmunya itu kalau dia lari ada jembatan kecil masuk hilang udah. Itu katanya, tapi saya tidak tahu. Tapi ditulis di Quran katanya begitu. Dia adalah sakti mandraguna ora tepak tapang balune kena ri atu-atu. Ora tepak tapak balun yang pandai kena ri atu-atu. Kena ri atu-atu. Itu artinya sakti mandraguna benar. Itu kami dulu diberi kesempatan oleh dosen, namanya dosen kriminologi. Dosen kriminologi saya dari Tulungagung. Putranya mantunya Pak Kiai Tulungagung yang buta tapi bisa membaca Fathul Qorib. Bukan Jalalain, bukan Fathul Qorib, Jalalain. Buta tapi bisa membaca Jalalain. Itu mertuanya. Saya pernah ke sana, kemudian lihat pengajiannya. Ya Allah, bupati datang, wakil bupati datang kalau pengajian pagi hari. Ya jam sekian ini ngajinya. Itu bupati, wakil bupati datang. Saya bermalam tempatnya dosen saya tadi. Itu mantunya, Pak Juwoto namanya. Itu mantunya Pak Kiai itu jadi dosen kriminologi di IAIN Surabaya. Nah, kemudian saya bersilaturahmi ke Tulungagung, melok pengajian tapi besok. Pengajian sinten itu Bapak ngaji kalau pagi-pagi. Tak pikir bapak yang mana? Orang semua buta. Punya bapak siji buta. Buta betul. Itu yang buta itu. Oh ya Allah, ya. Terus saya ikut habis sholat subuh, kemudian dipapah, didudukkan, terus ngaji. Ngajinya enggak pakai kitab. Enggak kitab, jadi sudah halaman sekian buka, ya tetap saja buka halaman sekian. Halamannya hafal, tapi tidak banyak, separuh halaman itu dibaca ayatnya, kemudian terjemahannya, tafsirnya. Pun ngoten mawon, kira-kira 1 jam membacanya, kan hafal, Al-Qur'annya hafal, terjemahannya hafal, tafsirnya hafal, selesai. Hanya itu, setiap hari begitu. Karena keterbatasan meripatnya yang buta tadi. Itu Kiai Tulungagung. Mertuanya Pak Juwoto tadi. Nah, itu yang mempersilahkan kami untuk melihat eksekusinya penjahat yang terkenal tadi. Terkenal saktinya, karena sekian banyak orang dibunuh tidak pernah tertangkap. Ke Surabaya tertangkap. Nah, alhamdulillah itu. Namanya Kusni Kasdud. Ya. Al-Hadits Saminu Asyara Adabul Islamiyah. Adabnya Islam. Anda berislam? Anda Islam? Yang menang bukan. Anda Islam? Wah, alhamdulillah semua Islam ya. An Abi Dzarrin Jundub bin Abi Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal. Abi Dzar ini saya pelajari orang-orangnya duluan. Abi Dzar ini adalah orang yang paling jujur.
Dia ini tokoh masyarakat. Ya orang Dzar itu tokoh masyarakat, kemudian tahu kalau di Mekah ada nabi, katanya nabi baru. Nah, kemudian Abi Dzar menyuruh adiknya, adik, saya kan punya tugas, ada yatim piatu, ada anak duhafa, itu saya ingoni semua. Nanti barang-barang saya sudah siapkan semuanya, kamu beri makan pada anak-anak yatim dan orang-orang duhafa itu. Semula tidak begitu. Saya nyuruh adiknya, Dik, kamu datang ke Mekah, ada benar tidak Muhammad itu? Katanya Nabi. Adiknya berangkat, tidak memuaskan. Aku tidak puas kamu. Terus akhirnya disiapkan sendiri, barang bekal semua disiapkan semuanya untuk memberi makan yatim piatu dan orang duafa sekedarnya. Saya berangkat sendiri, kamu beri makan anak-anak ini. Ya. Abu Dzar ini berangkat ke Mekah. Sampai sana langsung bertanya, ada mana Muhammad yang aku nabi itu? Nah, langsung. Anda siapa? Loh, ada yang tahu itu Abu Dzar. Hati-hati dia, karena dia tokoh masyarakat. Kalau kamu berdagang mesti lewat kampungnya, kamu dihantamnya nanti, dikeroyoknya nanti. Kalau kamu ganggu dia, akhirnya tidak ada berani ganggu Abu Dzar. Abu Dzar tidak ada berani ganggu, kenapa? Dia tokoh masyarakat dan kalau orang Quraisy berdagang lewat kampungnya. Dan orang-orang bagus-bagus orang kampung itu. Jangan diganggu dia. Akhirnya tidak diganggu. Setelah itu dia puas. Dia pulang. Saking senangnya pulang, dia ngendarai kuda buanter sekali. Sampai di tengah jalan ada kampung, nabrak orang mati. Kudanya tadi nabrak orang mati. Loh ya Allah. Mati, kudanya jatuh, ditangkap orang dan dihukum gantung. Kata Abu Dzar, saya punya tanggungan di rumah saya, ada anak yatim piatu, ada orang duafa, orang-orang lemah-lemah itu yang saya beri makan. Sudah saya tinggal berapa hari ini, siapa yang beri makan? Ya kalau adik saya kehabisan kan tidak bisa cari lagi. Akhirnya Abu Dzar begini, sebelum saya digantung, siapa yang menanggung saya? Siapa menanggung saya? Tidak ada. Akhirnya ada orang tua, saya menanggung Anda. Loh, Anda kan tidak kenal dengan saya? Iya, saya tidak kenal Anda Abu Dzar. Aku kenal namamu tok. Sedangkan Abu Dzar tidak kenal dengan saya siapa? Tapi saya mau nanggung Anda. Oke kalau gitu. Terus yang lain-lain bodoh-bodoh kan orang tua tadi. Bodoh, goblok. Wah ini nanggung, ya ndak balik, wong marani mati kok. Akhirnya dia benar ditanggung oleh orang tua. Nanti kalau pada saatnya gantungan datang, Abu Dzar tidak datang, Anda digantung, ya saya mau. Akhirnya Abu Dzar pulang ke kampungnya, nata seluruhnya, sebab dia akan mati ini. Makanya nanti kalau orang-orang miskin-miskin yang sudah kuat silakan berdiri sendiri, yang duafa kamu jaga baik-baik, cari makannya di sini, tunjukkan semua cara cari kebun-kebunnya, tunjukkan kepada adiknya untuk memberi makan kepada yatim piatu dan orang lemah tadi. Sudah ya, saya akan kembali dan saya akan kembali ke Mekah lagi dan tidak mungkin saya akan kembali karena saya akan mati, akan memenuhi tiang gantungan saya. Dia naik kuda cepat sekali, karena tinggal waktunya berapa saja. Sampai orang tua tadi sudah mendekati tiang gantungan, karena waktunya sudah sampai. Oleh karena itu yang menanggung Abu Dzar silakan datang ke tiang gantungan. Datanglah ke tiang gantungan. Abu Dzar belum datang. Oh, wani-wani sih. Coba nanggung wani-wani. Nah, akhirnya terus dari jauh Abu Dzar lari-lari. Loh, itu laki-lakinya. Ya, kuda saya patah kaki di tengah jalan, sehingga saya harus lari ke sini. Oh ya, sudah. Anda tidak jadi digantung, Abu Dzar datang. Abu Dzar datang, sudah terlambat berapa menit gitu ya.
Terus ditanya, mengapa Anda kok mau marani mati seperti ini? Apa jawabnya? Antik jawabannya. Jawabnya adalah, aku tidak ingin ada orang Islam tidak bertanggung jawab. Aku tidak ingin ada orang Islam yang belenjani janji. Tahu belenjani? Mengingkari janji. Saya tidak ingin ada orang Islam yang mengingkari janji. Wah, itu hebat itu. Karena pada dia mati. Oke, kalau gantung. Terus yang ditanya orang yang nanggung tadi, mengapa Anda mau menanggung Abu Dzar yang akan mati tadi? Kok berani-beraninya? Jangan ada, ikut Abu Dzar. Jangan ada orang menanggung kematian orang baik-baik membelanjani janji. Podo. Orang kampung yang tidak dikenal tadi tidak ingin ada orangnya tempatnya orang jujur tadi, Abu. Orang jujur tadi dia akan belanjani janji. Abu Dzar tidak akan mengingkari janji. Jangan ada orang Islam yang sampai mengingkari janji. Itu kata-kata Abu Dzar itu. Akhirnya orang kampung beriak semua, gagalkan. Akhirnya digagalkan. Tidak jadi, orang satu kampung semuanya masuk Islam. Itu Abu Dzar. Berani betul, jangan sampai ada orang Islam mengingkari janji. Itu yang diucapkan Abu Dzar. Jangan ada orang Islam yang mengingkari janji. Ayo, kalian tidak mengingkari. Jangan ada santri Darussalam yang mengingkari bersama-sama. Jangan ada santri Darussalam mengingkari janji. Lagi. Jangan ada santri Darussalam mengingkari janji. Lagi. Jangan ada santri Darussalam mengingkari janji. Oh, itu bagus ya. Itu janjinya Abu Dzar alaihissalam. Ya, ini Abu Dzar. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqullaha haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah di mana aja kamu berada. Ya, di mana aja kan? Di mana aja kamu berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Takutlah kepada Allah di mana kamu berada. Watbi'is sayyi'ata, ikutilah kejelekan, al-hasanata, ing kebagusan. Ikutilah orang berbuat jelek dengan kebagusan. Tamhuha, maka akan terhapus. Wa khaliqin nasa, dan ciptaan manusia bihulukin hasanin, dengan akhlak yang mulia. Itu orang yang berakhlak mulia. Abu Dzar ini, makanya dia pegang betul hadis ini. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Gantilah kejelekan dengan kebagusan, maka kebagusan akan menghapus kejelekan. Dan orang yang berakhlak manusia yang berakhlak demikian adalah akhlaknya yang bagus. Akhlak yang bagus adalah orang mau menepati janji dan orang yang mau menanggung untuk kematian. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'din nusai hasanun sahih, atau hadis yang hasan tapi sahih. Berarti hadis hasan itu banyak jumlahnya dan sama sahih dia. Hadisun hasan. Ada yang hasan karena apa? At-Tirmidzi hanya dapat satu hadis. Sedang dalam tulisan lain wa fi ba'di nusah, dalam sebagian tulisan hasanun sahih. Hasanun sahih adalah hadis hasan, semuanya hasan, semuanya telah digabung menjadi sahih, namanya hasan sahih. Ini nanti pelajaran di kelas 10. Di kelas 10 mesti temu Anda seperti ini, yakni hadis hasan dijadikan satu, kok podo maknane, berarti hadis hasan sahih ya.
Itu pelajaran di kelas 10. Satu lagi. Hadits Syayyashara. Hadis yang ke-19. Ghayatullah an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku dibonceng Nabi. Khalfa itu di belakang kanan Nabi, artinya dibonceng kanan Nabi. Aku suatu hari dibonceng kanan Nabi. Ini adalah anaknya Abbas. Abbas adalah pamannya Kanjeng Nabi, punya anak namanya Abbas juga. Abbas dua namanya. Ada toh? Di Jawa Tengah itu ada Mustafa anaknya apa? Pak Mustafa sekarang siapa namanya? Khalil. Khalil anaknya Mustafa. Mustafa bin Khalil bin Mustafa bin Khalil. Nah, jadi dua tuh anak beranak itu kiai semua. Makanya kalau kiai namamu masukkan. Jadi dibonceng. Kecil tuh ini Abbas, anaknya pamannya Abbas berarti kecil, anak kecil. Dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauman, pada suatu hari. Faqala li, maka Nabi berkata padaku atau minta pendapatku, ya gulam, wahai gulam. Gulam itu anak kecil. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Saya akan mengajarimu beberapa kalimat. Inni u'allimuka kalimatin. Saya akan mengajarmu kalimat gitu, kalimat. Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, maka kalian akan dijaga oleh Allah. Dengarkan, jagalah Allah, maka kalian akan dijaga oleh Allah. Paham ya? Jagalah Allah, maka kalian akan dijaga oleh Allah. Tadi saya ketikkan ini dikit tentang apa? Tentang sholat. Ini saya kasihkan nanti tempel ya, tempel di mana? 2. Nah, tempel yang tidur biar bisa baca. Soalnya yang tidur kemarin tidak baca. Ya, yang tidur bisa baca. Itu tafsiran dari wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Saya ketik karena itu penting betul dalam kehidupan kita sebagai santri. Itu penting betul dalam kehidupan sebagai santri. Apa yang digini tidak bangun ya, disemprot tidak bangun, karena tenang sekali itu pikirannya, pokoknya tidak berdosa sama sekali lah itu. Inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan ajarkanmu sebuah kalimat. Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, artinya syariatnya Allah. Yahfazuka, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Peliharalah Allah, jagalah Allah, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Siapa yang ingin keinginannya tercapai? Siapa yang ingin inginan tercapai? Jagalah Allah. Tak tulis itu ya, tak tulis itu. Siapa yang ingin tujuannya tercapai? Jagalah Allah. Di situ ada. Ngeri kalau kalian lihat sholat itu pendapatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kalau Anda meninggalkan sholat, ngeri. Anda lalai meninggalkan sholat, tidak diterima doa Anda. Apapun doa Anda sudah diterima. Langsung dibanting. Wah, itu hantaman luar biasa. Makanya
ihfadillaha yahfaduka, ihfadillah tajid tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kau mengadu, adukanlah kepada Allah. Bagaimana cara mengadunya? Anda ambil air wudhu yang bagus, sholat mutlak di masjid, waktu sujud itulah kamu adukan semua permasalahanmu. Saya ulang, wudhulah yang bagus, pergi ke masjid, sholat mutlak, sholat namanya? Sholat mutlak, waktu sujud itu kalian setelah baca doa sujud gimana? Adukan permasalahanmu kepada Allah. Itu namanya idza sa'alta fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah, itu mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'inlah. Apabila kau mohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Anda masalah, ambil air wudhu yang bagus, pergi ke masjid, sholat mutlak, mohonlah pertolongan kepada Allah. Aduh, bahasa Indonesia apa? Tidak apa-apa. Sholat, ambil air wudhu yang bagus, pergi ke masjid, sholat mutlak, mohonlah pertolongan kepada Allah. Jangan kepada manusia. Jangan kepada manusia. Ini nasihat yang bagus. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahui, annal ummata la wijtama'at ala ayyam fauka bisyai'in lam yanfauka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Lihat, andaikan semua orang berkumpul minta manfaat untuk Anda, tidak akan dikabulkan. Anda sendirian ambil air wudhu, sholat mutlak, kemudian sujud. Dalam sujudmu itu kamu adukan permasalahanmu apa dan mohon jalan keluar, malah diberi kabulkan. Kalau orang banyak kumpul semuanya memohonkan pada Anda, tidak ada artinya. Ingat baik itu. Ini. Wa'lam, ketahui, annal ummata, andaikan umat lawis kumpul semuanya ala ayyan fauka, untuk memohonkan manfaat bagi Anda, syai'in lam yanfauka, tidak ada manfaatnya, illa bisyai'in, kecuali sesuatu qad kataballahu laka, apa yang ditetapkan oleh Allah. Ya. Jadi kekuatan umat tidak ada artinya. Tapi kekuatan sujudmu itu yang bermakna. Ingat ya, kekuatan umat tidak ada artinya. Kekuatan sujudmu itu yang bermakna. Yang ada artinya kekuatan sujud. Sendirian lah. Anda sendiri, kamar lah, Anda di masjid. Wudhu yang bagus, lari ke kamar, Anda buka sajadah, sholat mutlak di situ, Anda mengadukan persoalan kepada Allah. Itu malah yang bermakna, itu yang punya arti. Jadi kalau kumpulkan semua, masa kondo, doakan saya, tidak ada artinya, tidak bermanfaat itu. Paham ya? Paham ya? Jadi kalian sendirian aja, adukan pada Allah, itu yang bermanfaat. Ini hadisnya. Ini cita mau ala ayyadruka bisyai'in lam yadruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Apabila kalian minta sesuatu yang buruk untuk orang lain, Anda punya musuh siapa? Musuh A. Kumpulkan banyak orang untuk mendoakan A. Tidak ada artinya, tidak punya makna itu. Kecuali Anda sendiri sholat mutlak mengadukan kepada ini alek denganku, ya Allah, tolong dia diapakan. Itu malah mustajab itu. Sendirian. Jadi nafsi sendirian, ya. Rufi'atil qalamu wa jabatis suhuf.
maka sudah diangkat aklam, kolam, wajibati suhuf, sudah kering tulisannya itu. Tulisan untuk Anda sudah kering, tidak bisa lagi dihapus. Artinya kalian sendirian minta malah bisa, tapi kalau banyak orang belum tentu atau tidak bisa. Menjelekkan orang lain tidak bisa, mengapikan orang lain tidak bisa kalau untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri Anda malah bisa itu. Paham ya? Jadi jangan ngandalkan banyak orang. Pemilu biasanya pemilu untuk Anda coba pemilu, oke, saya tidak perlu kampanye, cukup saya sujud pada Allah tiap malam, mohon pada Allah, Allah mengabulkan malahan, tidak usah kampanye lah. Nah, itu kalau ketentuan Anda sebagai seorang pemimpin telah terjadi, maka akan jadi pemimpin, akan jadi pemimpin kalian. Paham ya? Jadi nanti kalau berjuang tidak usah macam-macam, cukup sendirian. Anda sholat tahajud setiap malam berapa kali, 100 kali barangkali sujudnya, ya, tidak apa-apa. Setiap kali sujud Anda mohon pertolongan pada Allah. Itu lebih baik daripada Anda kumpulkan banyak orang minta doanya, tidak ada artinya. Ya, paham ya? Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Ini adalah hadis hasan yang sahih sama dengan tadi. Ada hasan jadikan satu menjadi sahih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fa'fana bi barakatihim wadinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Rabbi fa'fana bi barakatihim wadinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.